Pemirsa Showbiz, di samping saya ini ada berbagai karya yang ternyata sudah ditampilkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah ditampilkan secara internasional bahkan sampai ke New York Fashion Week. Nih, ada di sebelah saya nih semua karya-karyanya. Tapi penasaran kan siapa ya kira-kira tangan dingin di balik rancangan-rancangan ini? Yuk ikut ngobrol sama saya. Halo Mbak Kimberly, apa kabar? Baik. Wah, ini pemirsa Showbiz, saya seneng banget disambut di sini nih. Nuansanya emang Fashion Week banget karena memang Mbak Kimberly ini adalah salah satu yang juga berpartisipasi dalam Jakarta Fashion Week ya. Ya. Kimberly Tandra. Nah, ini nih Mbak Kimberly, tadi saya udah lihat-lihat sedikit koleksinya keren-keren banget. Tapi kita sebenarnya mau refresh lagi, mau flashback lagi. Kimberly Tandra itu memulai karir sebagai seorang desainer, itu gimana ceritanya sih Mbak? Jadi aku mulai jadi fashion designer dari umur 17 tahun, Mas. Mudah banget. Iya, jadi sebelum aku buka brand fashion itu aku suka banget jahit. Oke. Jadi aku mulai fashion designer dari jahit baju beruang, karena aku kolektor beruang waktu aku SMA SMP gitu kan. Setiap aku liburan term break sekolah, aku les jahit baju beruang. Karena guru les jahit aku itu bisa bikin baju dewasa ya, cobain deh Kimberly, jangan jahit baju beruang terus. Belajar jahit tuh baju akhirnya. Perempuan beneran, baju wanita gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah, akhirnya aku keterusan suka gitu kan. Lama-lama suka akhirnya belajar deh fashion. Dari umur 17 dan ditekunin sampai dengan sekarang. Tapi saya penasaran, kalau tadi kan Kimberly bilang ini nggak ada beruang-beruangnya sama sekali ya. Tapi kalau kita lihat ini banyaknya floral, bunga-bunga ya kan. Terus warnanya juga yang dominan pink, orange gitu-gitu kan. Nah, ini nih inspirasinya dari mana sih sebenarnya Kimberly? Nah, kalau ngambil inspirasinya dari mana, aku sih selalu ngambil inspirasi dari hal-hal yang ada di dekatku sih, Kak. Jadi kayak kenapa warnanya warna-warni, karena di rumahku ada kayak banyak bunga, ada bunga anggrek, bunga sepatu, dan itu juga yang menginfluence desain-desain aku. Kelihatan sih, sampai di sini aja tuh ada bunga semua. Memang inspirasinya emang sesuka itu sama bunga ya? Apa sih artinya bunga itu buat kamu, Kimberly? Menurutku kan kita hidup nggak boleh jadi kuncup ya, Mas. Kita harus mekar. Maksudnya mekar itu apa? Bermanfaat bagi orang sekitar. Setuju. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, pemirsa Showbiz akan ada informasi dulu nih. Ada rangkaian Another Fashion mulai dari Jakarta Fashion Week, Jakarta Muslim Fashion Week, dan seperti apa ya kira-kira penyelenggaraannya? Ini dia. Pemirsa Showbiz, perkembangan industri fashion Muslim tanah air dapat dilihat sangat positif, didukung oleh sumbangsih generasi muda Indonesia. Deretan pagelaran fashion show yang hampir berbarengan ini membuktikan pertumbuhan industri fashion di Indonesia. Showbiz akan meng-highlight fashion show yang digelar di Jakarta pada bulan Oktober ini yang pastinya ala Showbiz. Perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2024 digelar pada 19 hingga 21 Oktober 2023 dengan mengusung tema Discover Indonesian Modest Fashion Excellence. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membuka secara resmi Jakarta Muslim Fashion Week 2024 pada Kamis 19 Oktober 2023 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE Tangerang, Banten. Wamendak menilai sektor modest fashion merupakan industri yang saat ini berkembang pesat dan di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus memanfaatkan peluang ini. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yaitu dengan membentuk JMFW yang telah memasuki tahun ketiga. Selain pagelaran busana, JMFW juga menghadirkan pameran dagang serta penjajakan bisnis. Perhelatan JMFW tahun ini akan menampilkan karya dari 214 desainer ternama dengan sekitar 1.000 koleksi, serta perusahaan-perusahaan dari sektor pendukung lainnya. Kemendak menargetkan transaksi dagang sebesar 2,5 juta US dollar pada JMFW tahun ini. Dengan antusiasme tinggi terhadap perkembangan tren mode di Indonesia, Jakarta Fashion Week atau JFW kembali hadir di Pondok Indah Mall 3 pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022.
Acara JFW 2024 ini merupakan kesempatan bagi para penggemar mode, baik yang hadir langsung maupun secara virtual, untuk menyaksikan koleksi terbaik dari para desainer Indonesia. Tema Jakarta Fashion Week 2024 yaitu Fashion Continuum, Bridging Generations, sekaligus menandai usia lomba perancang mode yang ke-44 tahun. JFW 2024 akan mempersembahkan total 34 show dan menampilkan koleksi lebih dari 120 desainer plus jenama mode lintas generasi. 3, 2, 1. Indonesia International Modest Fashion Festival 2023 resmi dibuka pada Kamis 26 Oktober 2023 di Jakarta. Telah resmi dibuka. Di momen opening ceremony IN2MF 2023, Perry Warjio menyebut bahwa modest fashion Indonesia sudah siap mendunia. Sebab kualitas para desainer dan UMKM modest fashion sudah sangat mumpuni. IN2MF 2023 melibatkan 176 desainer dan terdapat 18 slot fashion show. Dengan begitu banyak fashion show, diharapkan masyarakat semakin sadar kalau wastra Nusantara bisa diolah menjadi pakaian jenis apapun. Wastra Nusantara menjadi highlight material di IN2MF tahun ini. Selain itu, National Chairman Indonesian Fashion Chamber, Ali Karisma, menilai bahwa Indonesia sudah memiliki cukup bekal untuk menjadi pusat mode muslim dunia. Tak ada negara yang memiliki jumlah pelaku usaha modest fashion sebanyak Indonesia. Lanjut lagi nih, kita ngobrol, tadi udah ada beragam parade atau pagelaran fashion. Nah, berbicara soal pagelaran fashion, ini nih wanita muda cantik sebelah saya ini udah 3 kali ya kalau nggak salah ya ke New York alias untuk ikutan New York Fashion Week. Kok bisa? Ceritain dong. Oke, jadi kalau ngomongin Fashion Week, aku umur 19 itu pertama kali show di New York Fashion Week, Kak. Gitu. Jadi ceritanya gimana bisa New York Fashion Week? Jadi aku umur 18 kan Jakarta Fashion Week pertama. Habis itu ketemulah dengan orang, salah satu yang nge-scout buat ke New York Fashion Week. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan bisa tuh untuk berangkat tahun depannya untuk New York Fashion Week. Apa sih perbedaannya ketika harus show di dalam negeri sama di luar negeri sekelas kayak New York Fashion Week gitu, Kimberly? Untuk perbedaannya sih lumayan deg-degan waktu show di luar negeri karena kita kan nggak bakal tahu siapa yang nonton. Dan maksudnya exposure-nya bakal negatif atau positif kan kayak lumayan menakutkan sih buat aku pertama kali show. Karena kita nggak kenal siapa-siapa kan di luar negeri kayak gitu. Jadinya ya kita harus prepare sebaik mungkin dari segi baju, dari segi look-nya sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat situ juga. Karena kan pasti berbeda kegemaran pakaian mereka di New York dan di Indonesia gitu, stylenya pasti beda. Harus disesuaikan juga taste-nya gitu ya, Kim ya. Kalau ngomongin soal taste ini sendiri, saya juga tertarik karena nggak cuma baju, tapi di sini nih sebelah kanan saya ada juga ini apa, scarf ya. Terus ada menggambarkan nuansa New York-nya itu kerasa banget. Kenapa kepikiran bikin ini juga? Oke, jadi itu adalah namanya New Yorker scarf. Jadi itu koleksi kemarin yang kita eksklusif buat New York Fashion Week gitu. Jadi itu adalah ikon-ikon kota New York, ada patung Liberty, ada Brooklyn Bridge, ada taksinya juga, ya, taksi dan ada billboard gitu. Tapi kita tetap infuse dengan flora Indonesia, ada bunga anggrek, bunga sepatunya tetap kan. Tetaplah bunga-bunga kesukaan Kimberly Tandra itu tetap dihadirkan dalam koleksinya. Nah sekarang ini kan kita juga lagi memperingati yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Kimberly ini anak muda Indonesia tapi udah melalang buana, koleksinya udah menginspirasi banyak orang di luar sana. Apa sih makna Sumpah Pemuda bagi kamu yang sudah berkiprah ini nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri? Iya, jadi makna Sumpah Pemuda, jadi kita sebagai anak muda, menurut aku sih, kita paling penting itu punya keberanian untuk bermimpi sih, Kak. Karena kalau kita habis lulus kuliah misalnya, mau jadi apa? Nggak tahu nih. Nah, kita mimpi aja nggak berani, gimana mau jadi seseorang yang bisa impactful untuk sesama kita gitu loh. Jadi semuanya itu aku bilang
mimpi itu gratis kan, jadi kalau kita mimpi setinggi langit atau gimana ya bebas-bebas aja. Asal kita punya keberanian dan tanggung jawab juga untuk mewujudkan mimpi itu jadi kenyataan menurut aku. Yes, harus punya mimpi, punya keberanian, tekad supaya benar-benar mekar seperti bunga yang selalu jadi inspirasinya Kimberly Tandra. Benar. Thank you Kimberly. Thank you, Kak. Keren banget kan, salah satu inspirasi yang bisa kita resapi di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, gimana, seru kan berbagi cerita sama Kimberly Tandra? Habis ini kita masih punya lagi nih. Kira-kira siapa ya pemuda-pemudi Indonesia yang berhasil membanggakan Indonesia juga di Hari Sumpah Pemuda ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.